Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Oke, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Rita atas pimpinan doanya. Sekarang silahkan dicek kondisi masing-masing di sekitarnya. Apabila ada sampah silahkan dibuang di laci-lacinya, barangkali ada. Iya, pintar kita. Itu, makasih dah. Ya. Nah, bisa. Itu ada sampah kok nggak dibuang, ayo. Sudah, Pak. Ya, ini Mbak itu loh Mbak Intan. Oke. Semuanya sudah bersih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah bersih. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian ya. Nanti kalau nama kalian dipanggil, angkat tangan. Mengerti? Mengerti. Dines Rahmairul, Hadir, Pak. Maulida Rahmawati, Hadir, Pak. Putri Nara Erlangga, Hadir, Pak. Risma Nur Berlianti, Hadir, Pak. Ista Tria Pamungkas, Hadir, Pak. Ibtu Arita Sanda, Hadir, Pak. Dita Dinan Saputri, Hadir. Mustafa Fakrudin, Hadir, Pak. Ajeng Sinta Nuria, Hadir, Pak. Eka Chandra Mataribia, Hadir, Pak. Nanda Aprilia Ningrum, Hadir, Pak. Yuni Ayu Kristanti. Sakit, Pak. Oh sakit, sakit apa? Panas katanya. Oh panas. Suratnya sudah dititipkan ke Mbak. Sudah tadi dikirim orang Nanti tua. diberikan ke Bapak ya. Iya, baik, Pak. Ayu Wandira, Hadir. Rosida Kumalasari, Hadir. Helen Putri Kenanga, Hadir, Pak. Muhammad Juanda Akbar. Ya hadir. Hadir. Oh iya. Yang fokus ya Mas. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya. Dewi Siti Rohimah. Hadir, Pak. Baik. Wiwi. Hadir, Pak. Hadir. Joko Perkasa. Hadir, Pak. Nah, bagus. Kemudian yang terakhir ini Siti Romlah. Sakit, Pak. Sakit apa Mbak? Batuk pilek, Pak. Suratnya ada kan? Ada, Pak. Oke, semuanya sudah di absen. Mari kita berdoa kepada teman-teman yang sakit supaya diberi kesembuhan dan bisa berkumpul bersama kita untuk melakukan pembelajaran. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan materi tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu semuanya? Lupa, Pak. Oh, lupa. Kok pada lupa semua nggak belajar kan? Enggak, Pak. Belum. Belum. Udah kalau itu Bapak mau muncul yang dari tadi nggak fokus. Ayo Mbak Rita, silakan. Apa materi dari minggu kemarin? Bentar, Pak. Saya ingat-ingat. Ya. Jadi materi minggu lalu tentang pengaruh iptek bagi kehidupan dalam segala aspek. Nah, bagus Mbak Rita. Tepuk tangan buat Mbak Rita. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengaruh iptek dari berbagai macam aspek, yang dimana terdapat aspeknya itu aspek politik, terus ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian juga ada kelebihan dan kekurangannya.
dampak-dampaknya. Misalnya dampak kelebihannya itu pada proses pembelajaran itu semakin bervariasi sehingga memudahkan kalian dalam belajar. Kemudian yang dampak negatifnya itu seperti misalnya ada seseorang yang berpengetahuan luas. Nah, itu pengetahuannya itu nanti dibuat untuk hal-hal yang tidak semestinya atau mencelakai orang lain. Sampai sini paham semuanya? Paham, Pak. Sekarang Bapak akan memutarkan video ya. Terkait itu lagu satu bangsa kalian hafal? Hafal, Pak. Pasti ada yang tidak hafal. Ya kan? Iya, Tentu saja. Rini. Ya, jujur. Iya Pak Rini itu Pak. Kalian harus menerapkan sifat jujur ya anak. Iya, Pak. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, kalau tahu ya tahu. Nanti kalau nggak tahu, jawabnya tahu, nanti tanya bapak, kalau tahu ya tahu. Sebentar ya. Sebentar, Pak ya. Pinjam bapak itu. Ya. Yuk semuanya berdiri. Jadi tegap ya. Saya nyanyikan lagu satu desa satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Oke, sekarang Bapak akan tanya, kenapa Bapak menyuruh kalian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Saya Pak. Ya, Karena pada hari ini kita akan belajar mengenai itu Pak. ya betul. Jadi sekarang kita masuki bab 4.
yakni dinamika persatuan dan kesatuan dalam silakan dibaca. Bab 4. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Ya baik, jadi kita akan membahas mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Nah, dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan yang pertama mengamati video yang akan Bapak putarkan. Kemudian kalian nanti akan bertanya apabila ada yang belum paham. Kemudian kalian nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang kemudian kalian nanti akan mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber seperti buku ataupun internet dan berbagai macam sumber lainnya. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi. Berdiskusinya itu nanti merangkum jawaban yang telah kalian temukan nanti. Kemudian yang terakhir presentasi. Paham semuanya? Tujuannya apa sih Bapak kita melakukan kegiatan seperti itu? Nah, yang pertama, dengan mengamati video, kalian nanti akan memahami mengenai apa itu konsep negara dengan benar. Kemudian dengan mengumpulkan informasi, kalian nanti akan dapat mengetahui atau mengidentifikasi konsep negara kesatuan dengan baik. Kemudian yang terakhir, setelah kalian melakukan diskusi, kalian nanti bisa mempresentasikan mengenai konsep negara kesatuan dengan baik. Paham semuanya? Paham, Pak? Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti tolong diamati ya, anak-anak. Iya, Pak. Ayo Mbak Danisha sama Mbak Rosida itu jangan berbicara sendiri, ya amati. Baik, Pak.
Mas Joko jangan kamu sih Mas Joko. Iya Pak. Oke, sudah ya teman-teman. Anak sudah mengerti. Sudah Pak. Setelah mengamati video ini, kalian pasti paham mengenai apa sih itu negara. Kemudian ada yang ingin ditanyakan mengenai video tersebut? Ada Bapak. Ya, silakan Pak Rita. Bapak, saya ingin bertanya mengenai unsur-unsur negara selain warga negara itu apa? Oke. Jadi unsur-unsur dari negara tersebut meliputi yang pertama warga negara, kemudian wilayah, kemudian pemerintahan. Rakyat atau warga.
ada yang bisa jelasin mengenai ketiga unsur tersebut? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau rakyat atau warga negara itu orang yang menempati suatu wilayah negara. Misalnya kalau di Indonesia berarti orang tersebut tinggal dan lahir di Indonesia. Seperti itu Pak. Ya, bagus. Kemudian wilayah, kalian tahu? Saya Pak, Ya, silakan. kalau wilayah itu meliputi daratan dan perairan, jadi juga ada batas-batas teritorialnya itu Pak biasanya. Oke, kemudian pemerintah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Mbak Rasida, silakan. Ya, betul. Jadi pemerintah itu untuk mengatur negara tersebut berdasarkan menciptakan keamanan, kemudian mentata negara, membuat undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bertanya lagi? Sekarang Bapak tidak akan menjelaskan tentang apa yang kita tanyakan. Nanti pertanyaan kalian akan didiskusikan bersama kelompok kalian. Ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. apakah tujuan dari negara itu? Oke, sebentar. Pak tulis. Apakah tujuan dari negara? Kemudian yang bertanya lagi? Saya Pak, Ya, saya ingin bertanya, konsep dalam negara-negara itu apa saja? oke. Kemudian ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana dengan fungsi negara? Fungsi negara. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada Pak. Oke, tidak ada ya. Jadi pertanyaan kalian nanti tidak akan Bapak jawab, melainkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Sekarang Bapak akan membagi kalian kepada beberapa kelompok. Bapak akan bagi kelompoknya ya. Iya Pak. Kelompoknya Bapak tulis apa enggak? Boleh ditulis saja Pak. Iya. Kelompok 1 ada Wiwi, kemudian Maulida, dan juga Dewi. Kemudian kelompok 2 ada Mita, Nanda, dan Anissa. Kemudian kelompok 3 ada Putri Nala, kemudian ada Hillary, dan juga Ibnu. Nah, sekarang kelompok 4
Rosida. Dan juga Joko. Kelihatan semuanya? Kelihatan Bapak. Oke, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang Bapak bagi. Silakan. Silakan Mbak Malika dengan Ibu Wiwi. Nah, dengan pertanyaan yang sudah kalian tanyakan tadi berdasarkan video yang diamati, sekarang kalian mencoba menggali informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan tersebut di buku, di internet, terus kemudian dari sumber-sumber lainnya. Coba dimanfaatkan HP kalian. Ada yang bawa HP? Ada Bawa Bapak. Pak, semuanya. Ada yang bawa laptop? Bawa. Ya bawa dong. Iya. Tapi nggak semua Pak. Enggak semua. Iya. Ada yang nggak punya ya. Iya, ada. Iya Pak. Tapi rata-rata punya kan ya. Nah, kalau nggak punya nanti bisa bergabung dengan yang punya HP. Ya silakan kalian mencari informasi terkait pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Bapak beri waktu 5 menit. Paham semuanya? Bapak. Baik, silakan cari informasinya di buku paket itu juga ada di HP. Ayo HP-nya dimanfaatkan ya. HP-nya jangan dibuatin saja, dibuat mencari informasi, jangan sosial media saja. Pak, wifi-nya lemot Pak. HP-nya lemot, sebentar ya Bapak kasih hotspot. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya, Bapak kemarin habis beli paket kan? Nah, terima kasih, Pak. Passwordnya cuci tangan ya teman-teman. Oke, siapa? Pakai spasi Pak. Iya. Jadi kalian dalam mengumpulkan informasi itu bisa dari sumber manapun saja. Yang penting menambah ilmu kalian tentang apa yang kalian tanyakan. Oke, waktunya sudah 5 menit. Sekarang kalian diskusi bersama teman kalian untuk merangkum informasi yang telah kalian temukan. Sudah semua kan informasinya? Sudah Bapak. Sudah Pak, sudah saya tulis. Bagikan ya kertasnya untuk kalian kerjakan. Iya Pak. Ini buat Kak Danisa. Ini buat Kak Malika. Makasih Bapak. Kemudian
Saya Pak belum dapat kertas. Pak, ini satu kelompok satu saja tak Pak? Iya, satu pengerjaan nanti buat presentasi. Oke, siap Di Pak. sini ya Pak ya. Iya. Silakan dirangkum terkait pertanyaan 3 ini. Diskusikan. Dalam diskusi nanti kalian harus kerjasamanya solid ya, saling toleransi, saling menghargai pendapat. Baik semuanya paham? Paham, Pak. Gak boleh ada yang egois sendiri. Dalam diskusi kali ini nanti Bapak akan memberikan penilaian bagi kalian. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh dalam berdiskusi dan dalam kerjasamanya juga ya. Baik Pak. Terus Bapak juga nanti akan menilai tentang materi yang sudah kalian rangkum, apakah itu lengkap atau belum. Ya, silakan. Ayo Pak Nyanyi kok sendirian, tolong diajak teman-teman. Iya, Pak. Oke, waktu sudah 5 menit, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Sekarang waktunya untuk presentasi ya. Iya, Pak. Dimulai dari nomor 1. Bukan Bapak. Ya, silakan nomor 1. Maju. Tolong kita. Saya, Pak. Nanti kelompok yang lain tolong diamati ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, yang pertama, negara mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi keadilan, fungsi pengaturan dan keadilan, serta fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Fungsi pelaksana ketertiban, fungsi pengaturan dan ketertiban ini juga sering disebut dengan istilah law and order. Dalam fungsi ini, pemerintah melakukan pengaturan pada kehidupan masyarakat untuk membangun lingkungan yang tertib dan damai. Fungsi negara yang satu ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya bentrokan atau pertikaian antar warga. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini juga tidak kalah penting untuk dilaksanakan, terutama pada negara yang menjadikan paham kesejahteraan sebagai pedoman utama. Mbak yang serius, nanti Bapak kasih penilaian. Maaf Bapak. Di mana negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan begitu, negara mulai mengatur segala kegiatan masyarakat yang bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini dilaksanakan untuk menjamin seluruh masyarakat untuk hidup dengan aman dan bebas dari serangan luar. Di sini negara juga berperan dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara agar tetap utuh dan tidak diserang pihak atau bangsa lain. Fungsi keadilan. Dalam fungsi keadilan, negara wajib memiliki penegak hukum atau badan peradilan yang dapat bertindak tegas demi menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang adil ini harus bebas dari segala unsur kepentingan yang bisa memberikan kerugian pada pihak lain. Di sini negara juga wajib memenuhi segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat dengan baik. Yang kedua,
yaitu tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara kesatuan adalah negara pemerintahan yang tertingginya dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memperlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan negara serikat adalah bentuk negara yang kedaulatan dengan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat, namun di negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Yang keempat, ciri negara kesatuan yang pertama adalah adanya unsur pemerintahan pusat. Pemerintah ini menjamin kedaulatan secara internal dan eksternal. Pemerintah ini juga merupakan pusat komando dari pembangunan. Yang kedua, adanya konstitusi yang diakui bersama, dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, terdapat seorang presiden atau pemerintahan. Dan yang terakhir adalah sistem pelaksanaan roda pemerintahan dapat dikategori sentralisasi ataupun otonomi daerah. Sentralisasi adalah konsep disusun pusat dan daerah menjalankan, sedangkan otonomi daerah, tiap daerah memiliki wewenang dalam menyusun anggaran. Ciri negara serikat adalah negara yang terdiri atas gabungan dari beberapa negara bagian, sehingga memiliki dua pemerintahan, yakni pemerintahan pusat atau federal dan pemerintahan di negara bagian. Dua, memiliki dua konstitusi hukum tertulis atau undang-undang, yaitu konstitusi pemerintahan pusat atau negara federal dengan konstitusi di negara bagian selama tidak bertentangan dengan konstitusi pemerintahan pusat atau negara federal. Yang ketiga, memiliki dua kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu kepala negara pemerintahan pusat atau negara federal dan kepala negara di bagian. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah pusat atau negara federal dengan negara bagian. Pemerintahan pusat negara federal bertanggung jawab dalam bidang keamanan, keuangan, peradilan, sedangkan urusan lainnya diserahkan pada negara bagian. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ayo silakan kalau ada yang bertanya. Oke, silakan Mbak Rosida. Baik, Mbak Maulida, jadi Mbak Rosida tadi bertanya tentang konsep negara. Nah, negara yang menganut kesatuan dan sebagainya itu apa aja? Ciri negara kesatuan yang pertama yaitu memiliki pemerintahan pusat, Bapak. Pemerintah ini menjamin kedaulatan secara internal dan eksternal. Pemerintah ini juga merupakan pusat komando dari pembangunan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Rita. Silakan untuk Mbak Rita. Sekarang kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Negara mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi pengadilan, fungsi pengaturan dan keadilan, serta fungsi kesejahteraan dan pembangunan. Nah, fungsi pelaksanaan ketertiban, fungsi pengaturan dan ketertiban ini yang sering disebut dengan istilah law and order. Dalam fungsi ini, pemerintah melakukan pengaturan pada kehidupan masyarakat. Jadi itu tuh mengatur masyarakat tujuannya untuk mencegah terjadinya bentrokan atau pertikaian antar warga. Sedangkan fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi ini tidak kalah penting untuk dilaksanakan, terutama pada negara yang menjadikan paham kesejahteraan sebagai pedoman utama, di mana negara itu berupaya agar rakyatnya dapat hidup dengan sejahtera, khususnya biasanya itu pada bidang ekonomi dan juga sosial. Dengan begitu, maka negara itu mengatur segala kegiatan masyarakat yang bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi ini itu untuk menjamin seluruh masyarakat untuk hidup dengan aman dan bebas dari serangan luar. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kedaulatan dan
pertahanan negara agar tetap utuh dan tidak diserang pihak atau bangsa lain. Selanjutnya, fungsi keadilan negara wajib memiliki penegak hukum atau badan peradilan yang dapat bertindak tegas demi menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Penegakan hukum ini harus adil, harus bebas dari segala unsur kepentingan yang bisa memberikan kerugian pada pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Ini ada yang bertanya semuanya? Ada apa, Pak? Ya, Pak, bisa. Oh, itu. Iya. Negara kesatuan itu seperti negara apa, kemudian negara serikat itu seperti negara apa? Iya, Pak. Silakan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau negara serikat itu bisa kita lihat pada negara Amerika Serikat ya teman-teman. Di sana itu ada negara-negara bagiannya, beda dengan negara kesatuan yang bisa kita lihat di negara kita, negara Indonesia. Jadi pembagiannya itu provinsi bukan negara bagian, karena kita itu satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi contoh begini, negara serikat ke Amerika, kesatuan itu Indonesia begitu. Apakah sudah paham? Paham. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Tidak, Bapak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah presentasi dan saling menanggapi. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang Bapak akan memberikan kalian penguatan tentang materi yang sudah kalian presentasikan tadi. Ya. Oke, seperti yang kalian presentasikan tadi, fungsi negara itu terbagi menjadi 4, yakni fungsi pelaksanaan, ketertiban, kemudian fungsi kemakmuran. Kemudian ada fungsi pertahanan dan keamanan. Kemudian ada fungsi keadilan. Nah, fungsi pelaksanaan ketertiban dalam suatu negara tersebut pasti harus tertib kan. Nah, oleh itu negara mempunyai fungsi dalam melaksanakan ketertiban warga negaranya dengan membentuk sebuah undang-undang maupun peraturan. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi kemakmuran. Jadi fungsi kemakmuran ini negara harus berupaya dalam mensejahterakan rakyatnya agar rakyat tersebut makmur dan tidak terancam kemiskinan ataupun seperti misalnya pengangguran, seperti itu. Kemudian ada fungsi pertahanan dan keamanan, yang dimana fungsi pertahanan dan keamanan ini Indonesia berfungsi untuk menjaga masyarakat atau warga negaranya dari ancaman negara luar yang akan membahayakan negara Indonesia serta warga negara itu. Kemudian yang keempat ada fungsi keadilan. Nah, fungsi keadilan ini yang dimana negara tersebut berkewajiban untuk mengadili seseorang yang bersalah dalam melakukan tindak pidana ataupun hal-hal sejenisnya, yang dimana hukuman tersebut harus adil kepada pelakunya dan bukan yang dihukum korbannya. Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang konsep-konsep dalam negara. Konsep dalam negara ada dua, yakni kesatuan dan serikat. Yang dimana kesatuan ini mempunyai satu kepala negara, satu pemerintahan, kemudian dan juga satu badan besar. Nah,
Dengan kesatuan ini, kan Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau. Nah, itu bersatu. Kemudian serikat ini terbagi atas beberapa negara yang negara luas dan dibagi menjadi negara 1, negara 2, negara 3, negara 4, negara 5. Dan itu bersatu menjadi serikat dibagi. Kemudian fungsi negara itu seperti yang tadi. Ada beberapa fungsi, yakni fungsi peraturan, kemudian peradilan, kemudian fungsi itu keamanan, kemakmuran. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Berhubung waktunya sudah hampir habis, Bapak akan memberikan kalian menanyakan kesimpulan tentang pembelajaran materi pada pagi hari ini. Siapa yang mau kesimpulan? Saya Bapak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu negara mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan. Nah, di dalam fungsi pertahanan dan keamanan terdiri dari beberapa fungsi lainnya, yaitu fungsi pelaksana ketertiban, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, dan fungsi pertahanan dan keamanan. Oke, baik. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Rita dan kesimpulan tadi benar ya? Nah, betul Mbak Rita. Kemudian manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi manfaat kita pada pagi hari ini yakni kita dapat lebih mengetahui dan mengidentifikasi tentang apa itu konsep dalam negara, kemudian konsep negara kesatuan. Paham semuanya manfaatnya? Paham. Dengan itu kalian nanti dapat paham betul tentang apa itu konsep negara dan konsep kesatuan. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak ingin memberikan kalian penugasan. Jadi penugasannya itu ada pada halaman 84. Silakan dibuka. Buku Sudah dibuka? paket, Pak. Buku paket, Pak. Iya, buku paket. Oh iya, Pak. Sudah. Sudah? Sudah. Ya, itu penugasan rumah buat minggu depan ya. Iya, Pak. Jadi kalian nanti mengerjakan itu, kemudian belajar ulang mengenai materi yang kita bahas pada pagi hari ini, kemudian mempelajari materi minggu selanjutnya. Yakni minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Nah, silakan dipelajari ya anak-anak dan dikerjakan tugasnya. Baik semuanya? Baik. Oke. Kemudian waktunya 3 titik ya. Oke. Bapak akan memberikan kalian motivasi. Jadi dalam belajar itu kalian harus benar-benar atau bersungguh-sungguh. Karena di mana belajar tersebut ilmunya akan berguna bagi masa depan. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan juga jangan lupa belajar selalu. Jangan lupa berbakti pada orang tua. Sekian. Mohon maaf apabila Bapak ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bapak main dulu ya. Ya Pak.